Oke, jadi kita mulai kupas tuntas materi termokimia ya. Jadi soal termokimia, model-model soal ketika pas itu seperti apa sih? Jadi kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengenalan entalpi pembentukan, entalpi penguraian, dan entalpi pembakaran. Nah, kalau entalpi pembentukan itu dari unsur menjadi senyawa. Oke. Kemudian entalpi penguraian itu dari senyawa menjadi unsur. Kemudian entalpi pembakaran itu ditandai dengan adanya O2. Kemudian contoh soalnya misalnya diketahui ada persamaan reaksi seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah kalor yang digunakan untuk menguraikan 1,7 gram NH3. Nah, untuk delta HF dan delta HD ini harganya berkebalikan. Misalnya kalau pembentukannya plus berarti penguraiannya nanti min. Kita lihat di sini. Ini namanya unsur. Jadi dari unsur menjadi senyawa. Oke, dari unsur menjadi senyawa berarti jelas ini adalah entalpi pembentukan. Harganya min. Sedangkan yang ditanya adalah penguraian. Berarti harganya berkebalikan ya. Nantinya jadinya plus di sini. Reaksinya juga dibalik, NH3-nya ada di kiri, sedangkan unsur-unsurnya ada di kanan. Langkah pertama kalian cari mol terlebih dahulu. Jadi mol sama dengan gram per mr. 1,7 dibagi mr dari NH3, N-nya 14, H-nya 3 kali 1, itu 17. Nanti hasilnya 0,1 mol. Hasil 0,1 mol ini kamu kalikan dengan min 200, plus jadinya ya. 0,1 dikali 230, karena yang ditanya adalah kebalikannya. Oke, jadinya kita cari yang 0,1 mol yang sesudah kita dapatkan di sini, itu kalikan dengan 230. Itu hasilnya nanti adalah, ini misalnya satuannya kilojoule per mol, jadinya 23 kilojoule. Jadi ini biasanya menjadi tipe-tipe soal pertama ketika pas itu yang keluar ya. Oke, kemudian tipe soal yang berikutnya ya. Menghitung harga delta H. Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Di sini yang diketahui adalah delta HF. Jadi dalam termokimia itu ada 4 cara menghitung delta H. Melalui percobaan, melalui delta HF, melalui energi ikatan, dan melalui hukum Hess. Jadi ini yang pertama kita bahas dan yang pastinya keluar itu adalah menghitung delta H melalui delta HF. Yang ditanya adalah delta Hc-nya. Tadi kita sudah bahas delta Hc itu adalah entalpi pembakaran yang ditandai dengan adanya O2. Berarti kita reaksikan O2 ini dengan yang ditanyakan di sini, yaitu C2H4. Jadi C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Karena hidrokarbon yang dibakar itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Tinggal kalian setarakan aja persamaan reaksinya. Di sini C-nya 1, di sini C-nya 2, berarti kalian kalikan dengan angka 2. Kemudian ini hanya 4, di sini hanya ada 2, dikalikan 2. Tinggal hitung O-nya, ini ada 4, kemudian ini ada 2. Jadi total O-nya ada 6. Berarti kalikan di sini dengan angka 3. Biar total O-nya juga 6. Nah, salah satu rumus untuk menghitung delta H melalui delta HF itu rumusnya adalah produk kurang reaktan. Jadinya, kalian tinggal masukkan aja angkanya. Delta H sama dengan CO2-nya ada 2, berarti 2 kali CO2 ditambah 2 kali H2O dikurang
1 kali C2H4 ditambah 3 kali O2. Jadi angka-angka yang ada di atas kamu taruh ke sini, kemudian tinggal hitung saja. Terkecuali nanti ditanyakan, misalnya C2H4-nya ini 28 gram. Hasilnya ini, hasil akhirnya kamu kalikan dengan hasil molnya. Jadi molnya adalah gram per mr. Nanti disiapkan mr di soalnya. Sekali lagi, terkecuali ditanyakan sekian gram. Berarti kalian cari molnya terlebih dahulu, baru kalikan dengan angka yang sudah kalian dapatkan di sini. Oke, itu tipe soal yang kedua. Oke, jadi tipe soal yang ketiga adalah energi ikatan ya. Kalau tadi rumusnya ada kanan kurang kiri. Nah, kalau di sini itu rumusnya adalah kiri kurang kanan. Oke. Jadi, hal yang utama untuk konsep seperti ini adalah kalian bisa membuat rantainya terlebih dahulu. Jadi, silakan perhatikan di tipe soalnya. Kalau tadi delta HF, kalau ini namanya energi ikatan. Jadi, misalnya ditanya delta H-nya dari reaksi ini. Jadi, kalian harus bisa dulu membuat rantainya. Caranya membuat rantai itu ada di materi hidrokarbon. Jadi, kalian bisa lihat video yang judulnya hidrokarbon latihan soal ya, atau latihan soal hidrokarbon. Nanti di sana kalian bisa lihat bagaimana caranya membuat rantai karbon. Nah, misalnya contoh soalnya kalian disuruh menghitung delta H-nya ini. Kita ubah seperti ini. Dari mana dapat seperti ini? Ingat, tangan karbon itu ada 4 ya. Jadi ini termasuk golongan alkena. Itu ikatannya rangkap 2. Berarti sisa tangannya masing-masing lagi 2. Cl strip Cl kita ikuti saja soal yang diketahui di sini. Jadi kenapa dari Cl2 ini jadi seperti ini? Kita ikutin dengan energi ikatan yang ada di sini. Kemudian C2H4Cl2 ini udah ikatannya tunggal. Karena golongan ini sudah termasuk golongan alkana dia. Alkana itu ikatannya tunggal. Perhatikan tangan C-nya semuanya 4 ya. Ini konsep dasarnya adalah C itu tangannya 4. Oke, jadi bagaimana teknik menghitung biar cepat? Kita lihat ada tangan yang sama yaitu CH. CH di kiri ada 4, CH di kanan juga coret 4. Kalau misalnya di sini jumlahnya 4, di sini 5, kalian sama-sama coret 4 aja. Berarti nanti ada yang sisa. Tinggallah kita menghitung delta H-nya. Rumusnya adalah kiri kurang kanan. Kalau tadi kanan kurang kiri. Nanti semua koefisiennya 1 juga. 1 kali C strip C ditambah 1 kali CL strip CL dikurang, karena udah habis yang di kiri. 1 kali C strip C ditambah, nah CCL-nya ada 2, berarti 2 kali C strip CL. Tinggal dah kalian memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus yang udah disiapkan di sini, dan hasil akhirnya tinggal dihitung aja. Jadi di sini di video ini dijelaskan konsep sederhana bagaimana membedakan antara rumus yang satu dengan rumus yang lain. Kalau melalui delta HF di video yang kedua, itu rumusnya kanan kurang kiri. Kalau melalui energi ikatan, itu rumusnya adalah kiri kurang kanan. Oke, tipe soal yang berikutnya ya, jadi hukum Hess. Hukum Hess ini yang paling luas pembahasan soalnya, jadi ada yang tipe model seperti ini, diagram tingkat energi, siklus, ada juga reaksi yang ditumpuk nantinya. Jadi kalau yang model seperti ini sederhana ya, karena hukum Hess itu kita sendiri yang disuruh membuat rumus dari apa yang disiapkan di soal. Nah misalnya ini, yang ditanya adalah delta H2, jadi yang ini, jadi pakai logika aja. Kalau yang ditanya yang kecil,
itu rumusnya pasti yang besar kurang yang kecil. Jadi otomatis delta H1 dikurang delta H3. Ingat, ketika tanda panahnya turun, itu sudah pasti harga delta H-nya negatif. Jadi ketika salah satu tanda panah dinaikkan, tetap konsep rumusnya sama. Misalnya ditanya delta H1, itu rumusnya pasti delta H2 tambah delta H3. Jadi kalau ditanya yang panjang, itu rumusnya pasti yang pendek tambah yang pendek. Tapi ketika salah satu tanda panahnya ke atas ataupun ke bawah, itu tekniknya sama aja. Cuma harganya nanti dia plus, gitu ya. Jadi kita harus samain terlebih dahulu arah tanda panahnya, itu entah nanti sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Masalah tanda ACH akhir itu tergantung dari arah tanda panahnya. Kalau ke bawah itu reaksi eksoterm pasti min. Kalau ke atas itu reaksi endoterm, berarti dia plus. Kemudian untuk contoh soal yang berikutnya, yang model seperti ini, itu kalian harus melihat siklusnya. Jadi yang ditanya di sini yang adalah delta H3, berarti dari A menuju ke B. Jadi cari rute yang lain, tapi arahnya dari A ke B. Itu ini pastinya. Nah, baru perhatikan tanda panahnya yang lain. Delta H1 searah sama ini. Berarti nanti tandanya dia adalah plus. Kemudian, tanda panah ini dengan tanda panah yang tadi, itu juga searah. Juga tandanya plus. Berarti kalau mencari delta H2, rumusnya adalah delta H1 ditambah delta H3. Oke ya, ini untuk hukum Hess. Ini dua tipe soal, jadi tipe soal berikutnya ada yang reaksi yang ditumpuk. Oke, jadi tipe soal berikutnya hukum Hess adalah reaksi yang ditumpuk ya. Jadi kalian bisa perhatikan soal yang ada di depan. Jadi di sini yang diuji itu kemampuan kalian untuk mengolah reaksi. Jadi perhatikan ini reaksi yang diketahui, kemudian ini reaksi yang ditanya. Jadi sifat delta H itu ketika reaksinya dibalik itu tandanya berubah. Dari min jadi plus, plus jadi min. Kemudian ketika reaksinya dikali, delta H-nya juga ikut dikali. Kalau reaksinya dibagi, itu delta H-nya juga ikut dibagi. Nah, contohnya adalah soal ini misalnya. Jadi langkah pertama kalian perhatikan dulu yang ditanyakan. Itu H2OS letaknya di kiri. Sedangkan yang diketahui itu letaknya di kanan. Berarti reaksi yang ketiga itu kamu balik. Jadinya, oke, kita arahkan ke sini ya. Otomatis delta H-nya jadinya plus. Nah, kemudian yang kedua, H2OG-nya itu yang ditanyakan letaknya di kanan, dan ini juga udah di kanan, jadi diam. Tapi, ada tapinya. Reaksi yang ditanyakan jumlahnya 1, tapi yang diketahui jumlahnya 2. Otomatis kalian bagi 2. Jadinya, ini delta H-nya otomatis min 25. Kok min 25? Kenapa nggak plus 25? Karena reaksinya didiemin dan dibagi 2. Jadi delta H-nya juga ikut dibagi 2. Nah, kemudian di soal ini tidak ada yang ditanyakan H2OL. Sedangkan H2OL diketahui di sini jumlahnya 2. Berarti dia harus hilang. Syarat hilang, letaknya harus berlawanan dan jumlahnya sama. Jadi H2OL yang udah kita ubah ini letaknya udah di kanan. Jadi yang belum kita ubah letaknya harus kita geser ke kiri dan jumlahnya sama-sama 1. Berarti reaksi yang pertama ini kalian balik dan bagi 2. Jadinya
nanti delta H-nya juga ikut plus dibagi 2, jadinya plus 100. Plus 100. Sekali lagi, kenapa dapat plus 100? Karena reaksinya dibalik, jadinya plus dan dibagi 2. Setelah itu, tinggal kalian jumlahkan aja. Nah, ini hilang. Yang sama kiri dengan kanan hilang. H2OL juga hilang. Sisanya adalah H2OS menjadi H2OG. Nanti hasil delta H-nya ini, kalian tinggal jumlahkan saja. Oke, jadi soal tipe terakhir untuk hukum menghitung delta H ya. Jadi ada 4, tadi ada hukum Hess, kiri kurang kanan, kanan kurang kiri, dan yang sekarang melalui percobaan. Nah, di sini ada contoh model soal yang sering keluar, ada reaksi seperti ini. Jadi tekniknya seperti apa sih? Nanti kalian yang menghitung ya. Di video ini bakalan dijelaskan runtutannya dari awal terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kalian cari terlebih dahulu Q larutannya. M kali C kali delta T. Nah, C-nya udah jelas. C itu kalor jenis 4,2. Kemudian delta T-nya perubahan suhunya. Jadi suhu kedua dikurang suhu pertama. Nah, yang utama adalah massa. Dari mana kita dapat massa? Ini yang dicampurkan adalah 50 ml NaOH tambah 50 ml HCl. Berarti totalnya di sana, di tempat reaksinya itu otomatis jadi 100 ml. 100 ml itu setara dengan 100 gram ya. Kemudian kita masuk ke Q reaksi. Karena Q kalorimeternya nggak diketahui. Kalau seandainya ada kapasitas kalorimeter, kita cari Q C-nya dulu. C besar kali delta T. Tapi karena di soal ini, kapasitas kalorimeternya tidak diketahui, berarti rumus ini tidak digunakan. Langsung nanti kita masuk ke rumus Q reaksi. Atau kalor reaksi ya. Min, hasil yang di atas. Q larutan. Tapi usahakan bagi 1000 terlebih dahulu, karena terkadang soal itu meminta dalam satuan kilojoule nanti. Oke, ini baru tahap sampai di Q reaksi. Yang ditanyakan di soal adalah delta H. Delta H ini rumusnya adalah Q reaksi bagi mol. Nah, molnya didapat dari mana? Ini. Jadi molnya didapat dari salah satu dari molar yang ada di atas. Kamu kalikan terlebih dahulu. Nanti hasil yang terkecil kamu gunakan sebagai pembagi. Di sini kan hasilnya udah pasti sama, yaitu 50 milimol. Jadi diubah menjadi mol. Jadi rumus molnya, mol bisa saja nanti molar kali volume atau gram per mr. Yang nantinya kita gunakan untuk membagi Q reaksi. Jadi bisa ini kalian gunakan, bisa ini. Nanti bisa kalian hitung sendiri berapa hasilnya ya. Yang jelas runtutannya ketika mencari delta H melalui percobaan seperti ini rumusnya. Oke.